Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Fitian Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dari berita Komisi 1 DPR RI yang meminta Kominfo berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, BSSN, dan perusahaan telekomunikasi untuk memastikan diseminasi informasi pemilu 2024 bernuansa positif dan menjangkau masyarakat luas. Komisi 1 DPR RI mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika menguatkan diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, guna memaksimalkan sebaran informasi penyelenggaraan pemilu 2024 bagi publik. Maka, Komisi 1 meminta Kominfo berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, BSSN, dan perusahaan telekomunikasi untuk memastikan diseminasi informasi pemilu 2024 bernuansa positif dan menjangkau masyarakat luas. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari meminta komitmen Kominfo mendukung penyelenggaraan pemilu dengan memastikan ketersediaan akses internet yang mampu menjangkau sampai tingkatan terkecil seperti kelurahan hingga tiap-tiap TPS. Oleh Pak Menteri bahwa Kominfo pada prinsipnya pada saatnya nanti sudah akan siap sesuai dengan jadwal, siap 100% akses dan konektivitas untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi tidak perlu khawatir bahwa seluruh elemen sampai paling kecil penyelenggaraan pemilu di TPS, di kelurahan dalam hal ini itu akan terjangkau akses dan konektivitasnya. Selain itu, Abdul Haris mendorong Kominfo terus mengawasi penyebaran konten negatif seperti ujaran kebencian dan hoaks, guna mewujudkan diseminasi informasi positif yang mendukung terciptanya pemilu damai 2024. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya, Ketua BKSAP DPR RI Fadly John menyampaikan, keadaan yang terjadi di Palestina harus banyak dibantu oleh berbagai negara termasuk Iran. Penyerangan Israel tidak dapat ditolerir, mengingat banyaknya korban perempuan dan anak-anak Palestina. Sembari bicara terkait kerjasama bilateral antara Indonesia-Iran di bidang politik, ekonomi, dan sosial, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Fadly John dan Duta Besar Iran Mohammad Bouroujerdi juga membahas kemerdekaan Palestina yang telah diperjuangkan di forum internasional seperti IPU. Fadly John mengutarakan, keadaan yang terjadi di Palestina harus banyak dibantu oleh berbagai negara, termasuk Iran. Penyerangan Israel tidak dapat ditolerir, mengingat banyaknya korban perempuan dan anak-anak Palestina. Indonesia terus menyuarakan hal ini melalui forum internasional dan berharap ada langkah taktis dalam mengatasi konflik Palestina dan Israel. Mereka ingin meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan Parlemen Indonesia dan sangat mengapresiasi posisi Parlemen Indonesia di berbagai forum internasional, baik itu di IPU, di APA, dan di berbagai forum-forum lain yang terkait dengan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina, perjuangan rakyat Palestina, dan juga mengecam apa yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap bombardment yang mengakibatkan korban, terutama anak-anak dan wanita. Jadi kami juga menyampaikan bahwa memang di Indonesia, saya kira kita masyarakat Indonesia, baik pemerintah, parlemen maupun masyarakatnya bersatu dalam konteks Palestina ini, karena kita memang mempunyai mandat dari konstitusi kita untuk menghapus segala penjajahan dari muka bumi. Selain itu, Fadly juga mengusulkan adanya pertukaran orang di multilevel untuk mengembangkan potensi baru kerjasama Indonesia dan Iran. Bani dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI soroti pembagian porsi anggaran yang tidak proporsional antara pemerintah pusat dan daerah dalam beberapa program Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk itu harus ada evaluasi terkait distribusi porsi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
Komisi 9 DPR RI menyoroti pembagian porsi anggaran yang tidak proporsional antara pemerintah pusat dan daerah dalam beberapa program Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk itu, harus ada evaluasi terkait distribusi porsi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Chaniago menjelaskan, beberapa program Kementerian Ketenagakerjaan membebankan anggaran operasional pada pemerintah daerah. Sementara anggaran daerah sangat terbatas. Seharusnya, pembagian porsi anggaran mempertimbangkan besaran APBD agar program pemerintah pusat tidak mengganggu program pemerintah daerah. Memang harusnya pemerintah daerah membuat program kerja dari hulu sampai hilir yang kemudian program itu disampaikan kepada kementerian, baru kemudian kementerian akan menurunkan anggaran. Itu yang paling baik menurut saya, karena selama ini mandatory spending yang tersampaikan kepada daerah banyak juga yang ternyata distribusi anggarannya tidak tepat sasaran. Nah, itu juga memang harus dipertanggungjawabkan, sehingga memang pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seharusnya bisa berkoordinasi dengan baik sehingga program-program pusat tersampaikan dan terlaksanakan di daerah. Sebelumnya, dalam diskusi, Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Selatan mengeluhkan soal beberapa program Kementerian Ketenagakerjaan yang anggarannya dibebankan pada pemerintah daerah. Komisi 9 DPR RI berjanji akan segera menindaklanjuti hal tersebut dalam rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ken Suari, TVR Parlemen, melaporkan. Perbedaan pilihan dalam kontestasi politik 5 tahunan rentan menimbulkan pergesekan sengit. Seruan pemilu damai kerap digaungkan berbagai pihak jelang bergulirnya pemilu 2024, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemilu merupakan pesta demokrasi yang seharusnya dirayakan dengan sukacita.
Menjaga keharmonisan bernegara di tengah perbedaan yang ada dinilai penting bagi keberlangsungan pemilu. Terkait hal ini, anggota DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keharmonisan tersebut dengan tidak mudah terprovokasi terhadap isu yang dapat menimbulkan perpecahan seperti isu identitas dan SARA. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TPR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Seruan pemilu damai kerap digaungkan berbagai pihak jelang bergulirnya pemilu 2024. Tak terkecuali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Imbauan pemilu damai terus disuarakan, mengingat perbedaan pilihan dalam kontestasi politik 5 tahunan rentan menimbulkan pergesekan sengit. Anggota DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keharmonisan, kerukunan, dan keamanan. Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi terhadap isu yang dapat menimbulkan perpecahan, seperti isu identitas dan SARA. Untuk itu, semangat kebersamaan dan persatuan dalam masa pemilu perlu diperkuat. Tentu pemilu yang baik ini ketika melakukan sebuah argumentasi pandangan-pandangan yang dikedepankan adalah akal sehat, yang dikedepankan adalah ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa ini, bukan saling untuk menjatuhkan, apalagi menggunakan isu SARA, isu golongan, dan isu-isu yang negatif lainnya digunakan dalam setiap kegiatan adu pendapat dan adu argumen. Nah, saya juga mengajak para generasi milenial, generasi Z kita melakukan haknya, melaksanakan haknya untuk ikut partisipasi dengan cara ikut memilih, datang ke TPS, menentukan 5 tahun nasib bangsa ini. Jangan diam, gunakan hak pilihan. Upaya pemerintah dalam menjaga perdamaian setidaknya sudah membuahkan hasil di wilayah Jawa Timur. Dalam kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Surabaya, disampaikan indeks potensi kerawanan pemilu 2024 mengalami penurunan. Berawal dari status sangat rawan dengan nilai 81,14 di Januari 2023 menjadi status rawan dengan angka 65,16 pada Agustus 2023. Sudah ada penurunan potensi daripada kerawanan pemilu yang ada di Jawa Timur. Jadi saya kira itu kan dengan Agustus, dan saya kira dengan situasi yang sekarang boleh dikatakan tidak terlalu mengkhawatirkan nih, karena bagaimanapun juga kalau kita melihat pemilu yang terdahulu itu saat ini justru lebih kondusif. Jadi saya kira kondisi rawan ini tentunya akan menjadi tidak rawan pada saat nanti 1 bulan ke depan atau pada saat penilaian berikutnya. Jadi saya kira ini ada kerja keras daripada Polda Jatim, dan saya mengapresiasi kerja keras Polda Jatim dalam memberikan rasa kondusif terhadap masalah pemilu ini, dan sehingga pemilu ini dapat berlangsung dengan lancar. Tak hanya aparat penegak hukum, peran menjaga perdamaian juga perlu dilakukan Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum. Utamanya dalam menjaga tahapan pemilu agar tidak keluar jalur. KPU dan Bawaslu harus meningkatkan koordinasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye serta tindak pidana pemilu lainnya. Sinergi KPU dan Bawaslu itu memiliki andil untuk mewujudkan pemilu damai dan adil. Tugasnya Bawaslu mencegah terjadinya pelanggaran, bukan mengeksekusi setelah terjadi pelanggaran. Ya, tugas utamanya Bawaslu itu mencegah. Kalau sudah terjadi, ya, itu urusannya berbeda. Tapi upaya kan Bawaslu melakukan upaya pencegahan. Untuk menuju ke sana, tentu Komisioner KPU dengan Bawaslu posisinya punya tupoksi yang berbeda, tapi tujuannya sama, sukses pemilu. Begitu. Nah, mudah-mudahan ini saya pikir dengan koordinasi seperti ini kita hanya ingin memastikan juga sebetulnya kaitan dengan pemilu bisa berjalan dengan baik, dengan sukses, dengan lancar, dengan aman, dan menjadi ajang bukan ajang disintegrasi tapi ajang integrasi bangsa. Kemudian juga di sini juga bisa meningkat kaitan dengan ekonomi dan sebagainya, pada keterlibatan semuanya, jadi hidup dan menyenangkan. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang seharusnya dirayakan dengan sukacita.
Artinya, perbedaan yang ada jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merusak keharmonisan bernegara. Oleh karenanya, semua pihak diharapkan mempunyai komitmen untuk mengawal pemilu agar berjalan aman, tertib, berintegritas, dan berkualitas. Sehingga seruan pemilu damai bukan hanya slogan semata. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Tingginya curah hujan membuat debit air di sungai, danau maupun drainase meluap yang menyebabkan terjadinya banjir di berbagai daerah di Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, banjir terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dari tanggal 2 hingga 23 November 2023, banjir telah terjadi di 23 lokasi di Indonesia. Untuk itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Tamanuri, mendorong pemerintah untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir guna mengantisipasi terjadinya banjir. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Umam Hidayat. Baik pemirsa TVR Parlemen, memasuki musim hujan, sejumlah wilayah yang ada di Indonesia telah diketahui telah dilanda banjir. Beberapa wilayah tersebut yakni wilayah Bogor, Malang, Lampung, dan juga wilayah-wilayah lainnya yang memiliki potensi banjir. Dan pemirsa, sangat disayangkan bahwa kejadian tersebut terus berulang di Indonesia setiap memasuki musim penghujan. Dan pemirsa, bagaimana penanganan dan juga antisipasi dari pemerintah dan juga DPR RI terkait hal tersebut? Langsung saja kita berdiskusi dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Tamanuri dari fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Lampung II. Baik Pak, bagaimana antisipasi yang sudah dan akan diperbarui oleh pemerintah selama ini Pak untuk terkait hal tersebut? Yang pertama kita lihat dulu secara global ya. Daerah Lampung itu daerah yang punya potensi untuk banjir semua. Karena apa? Karena banyaknya sungai-sungai yang besar. Di samping itu juga erup daripada laut. Nah, oleh karena itu apabila satu hal yang terjadi seperti andai kata selama bulan kemarau ini ada 3-4 bulan ini, tentu orang banyak merasa tidak akan terjadi banjir lagi. Jadi sembarangan aja buang sampah segala macam. Yang siokianya siring-siring atau drainase yang digunakan untuk mengalirkan air secepat mungkin, tapi karena selama 3-4 bulan ini sudah banyaknya sampah-sampah yang berada di situ mengakibatkan suatu kebanjiran. Oleh karena itu harapan kita adalah supaya masyarakat ini betul-betul punya rasa tanggung jawab. Karena yang kena banjir itu bukan orang-orang di atas, tapi orang-orang yang berada di pinggir sungai ataupun di bantaran-bantaran sungai. Nah, sebetulnya mereka ini yang pertama kali harus bertindak
yang agak kontinu dalam rangka membersihkan daerah-daerah aliran sungai itu, kemudian drainase itu. Di samping itu tentunya harapan kita kepada pemerintah supaya menjelang musim penghujan ini sudah diadakan satu tim untuk melihat, memantau daerah-daerah mana yang kemungkinan besar akan terjadi banjir. Umpama saja sekarang ini daerah yang biasa kebagian banjir banyak itu Lampung Selatan sampai ke Pandasuka, sampai ke sudah itu di Waikanan, sudah itu lagi di Tulang Bawang, itu tempat-tempat banjir. Yang banjirnya bukan gampang-gampang, bisa menenggelamkan satu desa. Nah, oleh karena itu harapan saya adalah supaya kita bertanggung jawab semua. Pemerintahnya mengarahkan, masyarakatnya juga ikut serta. Kemudian pemerintah juga menyiapkan dana untuk memperbaiki drainase yang semakin hari sudah semakin tidak baik. Karena apa? Karena di Lampung itu sungainya adalah berasal daripada Bukit Barisan. Nah dia sampai ke hilir itu terlalu banyak pendangkalan yang tadinya sungai itu sangat berperan untuk mengalirkan air. Karena pendangkalan ini yang seyogia air itu mengikuti sungai, ini bukan, dia melimpah ke kiri kanan. Kalau dari pandangan Bapak sendiri terkait dengan kesiapan Indonesia menghadapi musim hujan dan juga banjir ini bagaimana Pak saat Bapak sudah mengunjungi dari daerah pemilihan Bapak sendiri? Ya tentu, karena kami berkunjung ke daerah itu sebelum datangnya hujan. Ini kan baru 45 hari ini hujan, tapi 45 hari ini sudah mengakibatkan satu banjir. Nah harapan kita adalah supaya mari bersama-sama pemerintahnya, aparat desanya, kemudian orang-orang yang berada di pinggiran itu, supaya tidak ada waktu setiap hari Jumat atau setiap hari Minggu mengadakan perbaikan di sana sini, sehingga alir air akan cepat lari ke sungai, lari ke laut. Tanpa itu tidak mungkin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya. Baik pemirsa, itu tadi diskusi kami dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI Bapak Tamanuri, dan beliau berpesan bahwa diharapkan seluruh masyarakat untuk sama-sama bertanggung jawab dan juga mengadakan gotong royong untuk membersihkan saluran-saluran air agar banjir tidak terjadi. Baik pemirsa, itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Umam Hidayat berserta kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik, terima kasih rekan Fitian dan pemirsa TVR Parlemen. Kira-kira nih apa saja yang menjadi sorotan di media online terkait dengan DPR RI? Pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan Komisi 5 DPR RI desak investigasi
ungkap segera tragedi tabrakan kereta yang terjadi baru-baru ini. Pemirsa, dapat Anda saksikan di layar kaca di sini. Ini dunia transportasi baru-baru ini dikejutkan dengan kecelakaan antara kereta api Turangga dengan kereta api lokal Bandung Raya yang memakan korban jiwa 4 orang dan korban luka-luka sebanyak puluhan orang. Terkait hal ini, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk segera melakukan investigasi kecelakaan kereta api tersebut. Selain itu, Lazarus juga meminta dilakukan evaluasi terhadap personil Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, terutama evaluasi teknis pengaturan lintasan dan personil di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api. Dan sebagaimana diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di petak jalan Haur Pugur Cicalengka, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Jumat 5 Januari 2024. Pemirsa, mari kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan kejahatan di Jakarta Utara yang naik selama 2023. Sahroni minta polisi lakukan evaluasi. Mari pemirsa, kita kembali ke layar kaca di sini. Ini ada melonjaknya kenaikan angka kejahatan tahun 2023 terutama di wilayah Jakarta Utara, menuai sorotan tajam dari parlemen. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan hal tersebut harus jadi bahan evaluasi penting bagi Polres Jakarta Utara. Oleh karena itu, Sahroni selaku legislator dari Dapil Jakarta 3 meminta di tahun 2024 Kamtipmas di Jakarta Utara harus dipastikan terjaga sejak Januari hingga akhir tahun ini, pemirsa. Untuk memastikan itu, pengawasan terhadap kinerja kepolisian akan terus dilakukan demi memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Jakarta Utara. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan Komisi 5 DPR RI yang mendesak investigasi ungkap segera tragedi tabrakan kereta dan juga ada kejahatan di Jakarta Utara yang naik selama 2023 dan Wakil Ketua Komisi 3 Sahroni minta polisi melakukan evaluasi. Terima kasih perhatian Anda pemirsa, kembali ke rekan Fitian. Baik, terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Onilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.